cerita keagungan Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini tanggal 23 Juni 2024, saya akan menyampaikan satu tema mengenai penguasa bait suci terakhir, itu adalah antikris. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi kita tidak perlu bertanya namanya siapa nanti yang menjadi tokoh antikris itu. Tidak perlu kita menunjuk itu namanya siapa, kemudian dari negara mana atau dari denominasi atau dari kelompok apa. Kita tidak perlu menunjuk seperti itu, sebab itu akan menimbulkan hal-hal yang kurang tepat. Tetapi yang jelas nanti antikris itu adalah penguasa bait suci terakhir, bait suci secara lahiriah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetapi dengan mengetahui lokasi bait suci jasmani yang ketiga, kita otomatis akan tahu di mana antikris itu nanti akan bertahta, kemudian merajalela, memerintah dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemarin sudah saya sampaikan bahwa kalau ternyata nanti antikris itu mengambil wujud dan rupa wajah yang mirip seperti Tuhan Yesus, kemudian dia juga memiliki satu keanehan-keanehan yang di dalam tanda kutip disebut sebagai keajaiban-keajaiban, meskipun itu keajaiban palsu, saudaraku, dan wajahnya, perawakannya mirip dengan Tuhan Yesus. Nanti apa tidak seluruh dunia nanti akan menjadi heran dan kemudian menyembah dia, seperti apa yang ditulis di dalam kitab Wahyu pasal 13 itu. Saudara, jadi saya memberikan satu warning kepada saudara, nanti kalau ada Mesias-Mesias yang mengaku sebagai Yesus, saudaraku, sebagai utusan, sebagai Mesias yang dijanjikan di akhir zaman, tetapi saudaraku, dia itu datangnya bukan dari langit, karena Tuhan yang datang itu adalah Tuhan yang datangnya dari langit, saudaraku. Seperti ketika Tuhan Yesus Kristus terangkat, disaksikan oleh orang-orang Galilea, kemudian ada suara, Yesus yang terangkat ini akan datang kembali kepadamu seperti ketika engkau melihat dia terangkat. Artinya Tuhan Yesus yang akan datang itu adalah Tuhan yang datangnya dari langit, bukan tokoh atau manusia yang saat ini mungkin sudah terlahir dari rahim seorang wanita, saudaraku. Jadi Tuhan Yesus yang kita nantikan itu adalah Tuhan yang begitu dahsyat, Tuhan yang tidak lagi dilahirkan oleh rahim seorang wanita, saudaraku, tetapi Tuhan di dalam kemuliaannya, kedahsyatannya yang begitu dahsyat dan ajaib. Saudara, untuk memahami hal ini supaya kita tidak terjebak kepada Mesias-Mesias palsu, orang yang nanti duduk di bait suci terakhir, saudara, bait suci terakhir tentunya berada di sekitar Israel, di daerah Israel, saudaraku. Dan sekarang perabot-perabotannya, kemudian lokasi bait suci, kemudian benda-benda bait suci sudah ditemukan, kemudian juga syarat-syarat untuk pentahbisan itu sudah tersedia, lembu merah dan berbagai macam tetek bengek yang akan menandai pentahbisan bait suci Allah yang ketiga itu, saudaraku, sudah disiapkan oleh Israel, termasuk orang-orang yang akan melayani yang ber-DNA Lewi. Saudara, untuk memahami supaya kita jangan sampai salah sambut, saudaraku, yang kita sambut itu Tuhan Yesus yang dahsyat, yang luar biasa. Firman Tuhan katakan kalau ada orang yang berkata, Tuhan,
Mesias ada di padang gurun, Mesias ada di bilik, saudaraku, maka jangan percaya, saudaraku. Bahkan mungkin ada yang berkata Mesias ada di bait suci yang dibangun oleh Israel di akhir zaman, saudaraku. Saudara juga jangan percaya, karena nanti Tuhan Yesus itu akan datang secara dahsyat dan luar biasa, laksana kilat memancar dari timur ke barat. Saudara, sebelumnya kita akan memahami dahulu mengenai dua macam arus pembangunan bait suci. Saudaraku, kenapa demikian? Karena dua macam bait suci ini nanti yang satu akan ditempati oleh antikris, yaitu bait suci yang lahiriah. Kemudian yang kedua itu bait suci rohani. Itu nanti yang akan dijemput oleh Tuhan, yang akan dijemput, yang akan diangkat, yang akan harpaso di akhir zaman. Jadi Tuhan tidak akan mendatangi bait suci yang lahiriah, tetapi Tuhan akan mendatangi bait suci rohaninya, yang disebut sebagai mempelai wanita, yang kemudian akan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan segala bangsa dengan gada besi. Jadi kita harus tahu dua arus pembangunan bait suci. Karena arus yang pertama itu akan membangun bait suci lahiriah, di mana nanti di bait suci lahiriah itu antikris akan bertahta. Kemudian arus yang kedua itu arus pembangunan bait Allah rohani, bait suci secara rohani. Itu nanti yang akan datang dan duduk di bait suci rohani, memimpin bait suci rohani itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kita akan melihat arus pembangunan bait suci lahiriah. Jadi bermula dari sejarah yang sama sebetulnya. Jadi arus pembangunan bait suci lahiriah itu pertama bermula dari pembangunan tabernakel pada zaman Musa. Kemudian setelah itu Daud ingin membuat bait suci, tetapi tidak terlaksana karena Daud dinyatakan oleh Tuhan terlalu banyak menumpahkan darah, banyak dosa-dosanya. Kemudian bait suci yang besar menjadi kuil Salomo atau bait suci Salomo, saudaraku, itu dibangun pada zaman Raja Salomo, ya saudaraku. Kemudian setelah itu, saudaraku, karena bait suci Salomo itu dirobohkan, saudaraku, pada akhirnya. Kemudian dibangun lagi pada zaman Zerubabel. Kemudian lapuk, rusak lagi dan direhab oleh Herodes Agung. Herodes Agung itu pada zaman sekitar sebelum Tuhan Yesus, dan pada zaman Tuhan Yesus itu Herodes Agung membangun bait suci Allah, membangun bait suci Herodes, dan akhirnya dihancurkan oleh Kaisar Titus dari Roma. Jadi ini bait Allah secara jasmani, bermula dari tabernakel, kemudian bait suci Salomo, kemudian bait suci pada zaman Zerubabel, kemudian direhab secara luar biasa pada zaman Raja Herodes, dan akhirnya dihancurkan oleh Kaisar Titus dari Roma, saudaraku. Dan sampai sekarang bangsa Israel, bangsa Yahudi itu tidak memiliki bait suci, ya saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu mereka rindu untuk membuat bait suci secara lahiriah yang dahulu didirikan oleh Salomo, yang dahulu dibangun oleh Zerubabel, yang kemudian juga direhab secara mewah, secara megah oleh Herodes Agung. Itu akan dibangun oleh beberapa kelompok orang, ya. Mereka ingin membangun kejayaan bait suci Salomo, mereka ingin membangun kejayaan bait suci yang besar pada zaman Herodes pada masa itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian bait suci lahiriah ini seperti saya katakan tadi, segera akan dibangun kembali dengan sudah dipersiapkan segala perabotan-perabotannya.
Bahkan konon ruang Maha Kudus sudah ditemukan. Ya, saudaraku, meskipun ini merupakan berita yang kebenarannya belum bisa dipastikan 100%, tetapi ruang Maha Kudus konon sudah ditemukan, saudaraku. Kemudian perabotan bait suci, kalau ini jelas sudah dipersiapkan. Kemudian imam Lewi, saudaraku, juga sudah dipersiapkan, dan lembu pengorbanan juga sudah dipersiapkan. Bait Allah ini pasti akan jadi juga sebagai kegenapan firman Tuhan, karena Alkitab mencatat bahwa antikris atau si pembinasa keji itu akan berkuasa di bait Allah yang jasmani tersebut, sesuai dengan Matius pasal 24 ayat yang ke-15 sampai 18. Jadi perlunya kita mempelajari dua arus pembangunan bait suci itu. Yang pertama, bait suci lahiriah itu nanti akan dibangun lagi, dan yang duduk di sana nanti itu antikris, saudaraku. Tetapi, saudaraku, ada arus lain lagi, yang kedua, bait suci secara rohani itu yang memimpin Tuhan Yesus. Semenjak timbul friksi antara orang-orang Yahudi ketika Tuhan Yesus menyucikan bait suci Allah, rombak bait Allah ini dan aku akan membangunnya di dalam 3 hari. Mulai saat itu timbul friksi antara orang-orang yang ingin terus melanjutkan cita-cita pembangunan bait suci Salomo, pembangunan bait suci jasmani itu, saudaraku, itu juga ada terus. Sementara orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus itu ingin membangun bait Allah secara rohani. Dan nanti di akhir zaman, saudaraku, pemimpin bait Allah jasmani terakhir itu antikris, sang antikris yang akan berkuasa selama 42 bulan. Sedangkan Tuhan Yesus itu tidak akan mendatangi bait Allah yang jasmani itu, yang dibangun oleh bangsa Israel itu. Oleh sebab itu, kalau saya ditanya, Pak Pendeta, apa mendukung Israel membangun bait suci yang ketiga, saya tidak akan berkomentar, karena di sana ada rencana Tuhan. Meskipun untuk penggenapan yang negatif, nanti dari bait Allah yang jasmani itu antikris akan bertahta. Nah, kalau saya lebih cenderung membangun bait Allah yang rohani, seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, rombak bait Allah ini dan aku akan membangunnya di dalam 3 hari. Dan yang dimaksud bait Allah itu ternyata adalah tubuhnya Tuhan Yesus Kristus atau jemaatnya. Kemudian nanti menunjuk kepada orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dimeteraikan oleh Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca Matius pasal 24 ayat 15 sampai 18. Ini ketika nanti bait suci lahiriah yang oleh sekelompok orang-orang Yahudi, ya saudaraku, orang-orang Israel dan juga orang-orang non-Israel itu ada yang mereka bersepakat untuk tetap membangun bait Allah ketiga. Itu tetap ada. Konspirasi orang-orang yang ingin membangun bait suci Allah ketiga ini tetap ada. Saudaraku, ini arusnya siapa, saudaraku? Nanti puncaknya ini arusnya antikris loh, saudaraku. Kalau dahulu ini adalah arusnya orang-orang yang menentang Tuhan Yesus, yang menyalibkan Tuhan Yesus, di mana mereka mengatakan orang inilah dahulu yang berkata bisa merombak, bisa membangun bait Allah di dalam waktu 3 hari. Sudah yang dikasih Tuhan, kita akan membaca bahwa ternyata bait suci lahiriah yang akan didirikan oleh bangsa Israel dan konspirasi tertentu, tidak semua bangsa Israel ingin ini, saudaraku. Tetapi sebagian bangsa Israel dan orang-orang Yahudi ingin mendirikan bait Allah secara jasmani. Kita akan baca Matius 24 ayat 15 sampai 18. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya
Amin. Saudaraku di sini, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, ini antikris nanti akan berdiri, akan menguasai tempat kudus yang nanti akan didirikan oleh sekelompok orang Yahudi dan Israel dan orang yang bersetuju dengannya. Tetapi orang-orang yang masuk dalam rencana Tuhan di dalam pembangunan tubuh Kristus tentunya tidak akan membangun bait Allah yang jasmani ini. Saudaraku, ini yang harus saudara pahami. Orang-orang yang akan membangun bait suci Allah, yang mengikuti jejak Tuhan, di mana Tuhan katakan, rombak bait Allah ini dan aku akan membangunnya dalam 3 hari. Orang-orang yang mengikuti jejak Tuhan Yesus tentu tidak akan membangun bait Allah yang ketiga, yang sekarang sedang, saudaraku, mau dibikin. Bahkan progresnya sampai di mana saya juga kurang jelas, tetapi yang jelas saudaraku bahwa saat ini pembangunan bait Allah yang ketiga itu bahkan sudah dikerjakan. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Saudaraku, antikris itu nanti bisa wujudnya itu mirip seperti Tuhan Yesus yang ada di gambar-gambar itu, dengan memiliki kekuatan yang dahsyat, dengan memiliki tanda kutip ya, keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Tetapi nanti perilakunya itu jahat. Saudaraku, ini antikris di akhir zaman. Dia duduk di bait suci, dia memiliki keajaiban-keajaiban. Dia menjadi penguasa bait suci di akhir zaman. Penguasa terakhir bait suci lahiriah di akhir zaman itu namanya sang antikris. Dia dahsyat, wajahnya bisa mirip Tuhan Yesus. Apa nanti orang-orang itu tidak akan heran dan takjub kemudian sujud kepadanya, saudaraku? Makanya berulang kali saya sampaikan pada saudara hal ini supaya saudara jadi mengerti. Ayat 16, maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Amin. Saudaraku, ini saya terangkan dulu. Ini erat kaitannya dengan Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-6. Orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Itu ketika nanti pembinasa keji atau antikris itu mulai berkuasa dan memerintah di bait suci, itu tandanya masa antikris nanti dimulai. Dan pada saat itu akan terjadi pengungsian. Erat kaitannya dengan Wahyu 12 ayat yang ke-6. Teugo, nanti orang-orang kudus yang rohaninya terukur setelah diukur di Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2 itu, orang-orang yang rohaninya mencapai ukuran tertentu itu diungsikan ke satu tempat yang namanya padang belantara, pengungsian. Bisa saudara baca sendiri di rumah saudaraku. Saudara simak Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Ini erat kaitannya dengan ayat ini. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Ini menunjuk kepada pengungsian. Ayat 17. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Amin. Ini menunjuk kepada proses harpaso di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5. Ketika orang-orang kudus di akhir zaman yang mencapai tingkatan rohani tertinggi atau ruang maha kudus itu dibawa lari kepada Allah dan ketahatannya, dirampas, dibawa lari kepada Allah dan ketahatannya. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5. Saudaraku, makanya di sini ditulis orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Saudaraku, bandingkan dengan yang tadi disuruh mengungsi. Saudaraku, ini beda. Yang sudah di atas rumah itu nggak usah pergi karena akan ada harpaso. Saudaraku, ini menunjuk kepada Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5. Orang-orang yang dilahirkan oleh gereja Tuhan sebagai orang-orang yang memiliki iman yang berkadar ruang maha kudus. Kalau dahulu, saudaraku, berulang saya sampaikan, itu Yokebed melahirkan Musa.
Musa tentu kadar rohaninya lebih dahsyat. Kalau pada zaman Tuhan Yesus, itu Maria melahirkan Tuhan Yesus. Meskipun Tuhan Yesus itu yang dilahirkan Maria, tetapi Tuhan Yesus kadar rohaninya tentunya lebih dahsyat. Dan di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima, itu gereja akhir zaman itu akan melahirkan, akan mencetak orang-orang yang sempurna. Dan orang-orang yang sempurna itu nanti akan harpazo bahasanya. Bahasa Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Kalau di dalam Matius pasal yang ke-24 ini disebut sebagai orang-orang yang diperanginan ora sah medun, sebab pada saat itu akan terjadi harpazo. Kemudian ayat 18. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Ya, amin. Saudaraku, ini saudaraku ayat yang menyatakan tentang datangnya masa antikris, bahwa antikris itu nanti duduknya di bait Allah. Saudaraku, jadi kita nggak usah menunjuk kepercayaan lain ya, saudaraku. Antikris itu sudah dikatakan jelas mereka itu dari antara kita, saudaraku, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh, saudaraku. Bahkan saudaraku, nanti betul Alkitab menyatakan ternyata antikris itu duduk memerintah itu dari bait suci yang ketiga. Bait Allah yang terakhir itu nanti sebagai penguasa terakhirnya adalah antikris, saudaraku. Dia memiliki kedahsyatan, dia memiliki perawakan rupa yang bahkan mirip dengan Tuhan Yesus, sehingga nanti banyak orang akan tertegun, akan heran dan akan sujud menyembah dia, seperti Wahyu pasal 13 itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu tentang bait Allah yang jasmani dan siapa yang akan duduk nanti di akhir zaman di bait Allah yang jasmani tersebut. Sedangkan saudaraku, Tuhan Yesus itu sudah pasti dan ditulis di dalam kitab suci, saudaraku, tidak akan mendatangi bait Allah yang lahiriah itu lagi. Tuhan Yesus adalah imam besar agung, adalah saudaraku, imam besar agung bait Allah rohani. Kalau antikris itu nanti pemimpin bait Allah jasmani yang sekarang sedang dibangun Israel. Progresnya sampai di mana kita tunggu, saudaraku. Kemudian Tuhan Yesus itu merupakan pemimpin besar di dalam bait Allah rohani yang tidak dibikin oleh tangan manusia. Bila bait Allah lahiriah ini saudaraku, jadi sudah bisa dipastikan bahwa yang akan datang ke sana itu bukan Tuhan Yesus. Jadi kalau bait Allah yang lahiriah yang dibikin oleh Israel, sebagian bangsa Israel dan orang-orang yang bersetuju dengannya, itu bait Allah itu sudah jadi, maka yang akan datang itu bukan Tuhan Yesus. Yang akan duduk di bait Allah jasmani itu justru adalah antikris. Saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah akan hal-hal di masa lalu ya, saudaraku, bahwa Herodes Agung itu yang merehab bait suci secara megah, justru membenci Tuhan Yesus. Ini akar, saudaraku, akar masalah, akar timbulnya friksi antara bait suci jasmani yang dibangun dari Raja Salomo, kemudian dicita-citakan akan dibangun lagi di akhir zaman, saudaraku. Kemudian di sisi lain ada Tuhan Yesus dan pengikut-pengikutnya yang membangun bait Allah secara rohani. Kita harus mengingat akan hal-hal di masa lalu. Herodes Agung yang merehab bait suci secara megah itu justru membenci Tuhan Yesus dan memerintahkan pembunuhan terhadap semua anak laki-laki di bawah 2 tahun. Kalau saudara membaca di Matius pasal 2 ayat yang ke-16. Herodes pada zaman kelahiran Tuhan Yesus, Herodes itu bukan orang yang tidak paham Alkitab, saudaraku. Bahkan dia merehab bait suci. Jadi orang-orang yang bangun bait suci secara jasmani itu juga bukan orang yang
nggak paham Alkitab, mereka paham memegang perjanjian lama. Saudaraku, tetapi diterapkan secara hurufiah yang akhirnya terjadi satu kesalahan, saudaraku. Herodes itu bukan orang yang tidak paham Alkitab, bahkan dia merehab bait suci menjadi sangat megah. Bahkan teman-teman, orang-orang dekatnya juga adalah imam-imam kepala dan ahli Taurat. Kalau saudara membaca di dalam Injil Matius pasal 2, orang-orang dekat Herodes itu imam-imam kepala dan ahli Taurat. Artinya Herodes itu ngerti firman, sering mendengar firman, sering membaca kitab suci. Tetapi mereka, saudaraku, Herodes ini tidak suka dengan Tuhan Yesus. Dari situlah timbul friksi. Kemudian, saudaraku, terjadilah arus yang ingin membangun bait Allah secara jasmani itu berkelanjutan sampai dengan akhir zaman. Dan nanti akan terjadi betul, saudaraku. Ingat juga, saudara, ini yang membunuh Yohanes Pembaptis itu namanya Herodes Antipas. Matius pasal 14 ayat 3-10. Itu juga orang-orang yang dekat dengan imam kepala dan ahli Taurat. Jadi yang membunuh Yohanes Pembaptis itu juga Herodes Antipas. Matius 14 ayat 3-10 itu orang-orang yang dekat dengan imam kepala dan ahli Taurat. Kemudian juga saudara harus ingat, yang membunuh Rasul Yakobus itu juga adalah Herodes Agripa Agung. Ini cucu dari Herodes Agung tadi, saudaraku. Jadi yang membunuh Rasul Yakobus itu Herodes Agripa Agung, cucu dari Herodes Agung. Siapa toh Herodes Agripa Agung itu, saudaraku? Herodes Agripa Agung itu orang yang sangat menjunjung tinggi adat istiadat Yahudi. Saudaraku, saya sampaikan kepada saudara, adat istiadat bangsa Yahudi itu, saudaraku, ada yang kurang tepat juga. Belum tentu adat istiadat orang Yahudi itu benar, saudaraku. Oleh karena itu perlu kegerakan Buddha Putih. Kalau adat istiadatnya itu benar, mereka pasti terima Tuhan Yesus, saudaraku. Tetapi karena adat istiadat yang enggak benar itu, akhirnya mereka menolak Tuhan Yesus. Seperti kemarin saya sampaikan di dalam upacara sunat, ya, sunat dari adat Yahudi itu mereka selalu menyediakan kursi kosong untuk Elia. Ini adat istiadat yang Alkitab tidak menganjurkan, saudaraku. Hal itu terjadi karena bangsa Israel itu terlalu mengagung-agungkan Elia dan Musa. Saudaraku, jadi meskipun mereka itu tokoh rohani, tetapi saudaraku, kalau kemudian diberhalakan bahkan menjadi tradisi yang keliru, ketika bangsa Yahudi itu menyunatkan anak-anaknya yang masih bayi, saudaraku, 8 hari, ya, itu disediakan satu kursi untuk Elia, kursi kosong, saudaraku. Jadi di situ seolah-olah ada Elia begitu, ya. Kalau di orang Pulau Jawa begitu, ya, misalkan disediakan sesuatu untuk arwah nenek moyang, ya, saudaraku, bahkan disediakan semacam sesaji dan lain sebagainya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya akan beritahu saudara juga kenapa Tuhan itu tidak mengizinkan seseorang itu bertanya kepada arwah orang yang sudah meninggal, meskipun itu arwahnya orang kudus. Ini saya oleh Roh Kudus digerakkan supaya nyampaikan ini pada saudara. Kenapa sih Tuhan itu menyatakan kalau orang itu bertanya kepada arwah orang mati, meskipun itu arwahnya orang kudus, itu dinyatakan sebagai kekejian. Kenapa, saudaraku? Sebab ada Roh Kudus, saudaraku. Ada Roh Kudus, kenapa tanya kepada arwah? Ini membuat Roh Kudus itu berduka.
Membuat Roh Kudus itu tidak mau memeteraikan seseorang kalau orang itu masih saja bertanya kepada arwah, meskipun itu arwahnya orang suci, arwahnya Samuel, arwahnya Elia, saudaraku, atau arwah orang-orang kudus terdahulu. Tuhan tidak berkenan. Wawang ada Tuhan, ada Roh Kudus, kenapa tanya kepada arwah? Saudaraku, inilah yang menyebabkan Tuhan itu berkata di dalam Perjanjian Lama bahwa kalau orang yang bertanya kepada arwah orang yang sudah meninggal, arwah orang mati, itu adalah kekejian bagi Tuhan. Kenapa toh? Karena ada Roh Kudus, ada Tuhan. Kenapa masih ragu? Kenapa masih bingung dan harus tanya kepada arwah? Orang yang bertanya kepada arwah itu, kemarin saya sampaikan, itu ciri orang yang sudah kehilangan Roh Kudus, sudah ditinggalkan Roh Kudus, seperti Saul yang kehilangan Roh Kudus, akhirnya bertanya kepada arwah Samuel. Saudaraku, ya meskipun itu arwahnya orang suci, saudaraku, tetapi itu membuat Roh Tuhan itu cemburu. Wong Roh Kudus saja ada, kenapa tanya sama arwah? Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang membuat Tuhan cemburu. Dan ini ketika Tuhan berkata bahwa janganlah engkau mendukakan Roh Kudus, itu dikaitkan dengan pengajaran nenek-nenek tua. Karena ajaran nenek-nenek tua itu kadang, saudaraku, membawa kita itu, saudaraku, bertanya kepada arwah orang mati, kepada dongeng-dongeng, saudaraku. Jadi seperti Herodes Agripa Agung. Herodes Agripa Agung ini juga orang yang sangat menjunjung tinggi adat istiadat Yahudi, saudaraku. Tetapi dia membunuh Rasul Yakobus. Bayangin, saudaraku. Orang yang menjunjung tinggi adat istiadat bangsa Yahudi, saudaraku, tetapi dia membunuh Rasul Yakobus. Herodes Agripa Agung juga dekat dengan imam-imam kepala dan ahli Taurat, yang akhirnya Herodes Agripa Agung itu mati ditampar malaikat. Saudaraku, kalau sudah membaca di dalam satu ayat diceritakan seperti itu. Saudaraku, jadi sebagai jemaat, kita semua dari bangsa non-Israel, kita sangat perlu memahami bait Allah secara detail, tetapi dengan tujuan membangun bait Allah rohani. Jadi bait Allah yang jasmani, yang dibangun sejak Musa melalui miniaturnya yaitu tabernakel, itu harus kita pahami. Bukan kita akan membangun itu kembali, tetapi supaya kita bisa membangun bait Allah rohani. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi sebagai jemaat non-Israel, dari luar bangsa Israel, kita sangat perlu memahami bait Allah secara detail, tetapi dengan tujuan membangun bait Allah rohani untuk menjangkau Israel masuk dalam pembangunan bait Allah rohani. Jadi kalau ada sebagian dari bangsa Israel yang meneruskan cita-citanya Herodes Agripa Agung, meneruskan cita-citanya Herodes Agung, tetap mempertahankan bait Allah lahiriah itu dengan tradisi-tradisinya itu, saudaraku, dan di akhir zaman bait Allah yang diidam-idamkan oleh mereka itu nanti memang akan jadi bait Allah ketiga. Itu akan jadi, dan di sanalah nanti antikris akan duduk. Saudaraku, sementara itu, saudaraku, bait Allah jasmani yang akan segera dibangun itu justru nanti mempersiapkan sarana untuk munculnya antikris, si pembinasa keji di akhir zaman, saudaraku. Kemudian yang kedua, saya tidak akan khotbah terlalu panjang ya. Kalau tadi pembangunan bait Allah yang jasmani itu akhirnya akan mencetak generasi yang merindukan cita-citanya orang yang dahulu menyalibkan Tuhan Yesus. Itu pembangunan bait Allah jasmani. Orang-orang yang memelihara tradisi-tradisi orang Yahudi, saudaraku, itu mereka yang menyalibkan Tuhan Yesus, saudaraku. Yang kedua, saudaraku, ini ada arus pembangunan bait Allah
secara rohani. Nah, sebetulnya baik pembangunan bait Allah secara jasmani maupun rohani itu bermula dari sejarah yang sama, yaitu pembangunan tabernakel zaman Musa, kemudian pembangunan bait suci Salomo, kemudian bait suci zaman Zerubabel, kemudian direhab oleh Herodes Agung. Kemudian saat itulah mulai ada perbedaan karena Tuhan Yesus memerintahkan merombak bait Allah yang jasmani, merombak bait Allah yang jasmani, dan akan mendirikan bait Allah rohani, bait Allah sejati, yang nanti, saudaraku, itu merupakan tubuhnya. Kita akan membaca di dalam Yohanes pasal 2 ayat 19 sampai 21. Dibaca Pak Nendra, Yohanes pasal 2 ayat 19 sampai 21. Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Amin. Jadi bait Allah yang megah, yang didirikan sejak Raja Salomo, kemudian dirobohkan, dibangun lagi zaman Zerubabel, direhab megah oleh Herodes Agung, itu Tuhan Yesus katakan, rombak bait Allah ini dan aku akan membangunnya di dalam 3 hari. Saudaraku, Tuhan Yesus itu reformis banget ya, di dalam arti positif, saudaraku. Dia mencetuskan hal-hal yang sangat dahsyat, luar biasa, di luar perkiraan orang pada saat itu. Karena perkiraan orang pada saat itu, bait Allah itu ya sudah itu, bait suci Salomo, bait suci yang dibangun zaman Zerubabel, yang direhab oleh Herodes Agung, bait Allah ya itu. Tetapi Tuhan Yesus tidak. Tuhan Yesus ngomong, rombak bait Allah ini dan aku akan membangunnya di dalam 3 hari. Ayat yang ke-20 sekarang. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. 21. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Amin. Saudaraku, ini aduan, ini yang nanti akan menjebloskan Tuhan Yesus itu di dalam hukuman salib. Jadi delik aduan bahwa orang inilah yang berkata, menyuruh merombak bait Allah dan akan membangunnya di dalam 3 hari. Ini delik aduan yang akhirnya menjebloskan Tuhan Yesus di dalam satu hukuman di salib akhirnya. Saudaraku, jadi perbedaan antara orang-orang yang ingin mendirikan, mempertahankan bait Allah jasmani yang sampai sekarang itu harusnya masih ada, saudaraku. Mereka ingin mendirikan bait Allah jasmani yang akhirnya nanti akan menjadi tempat kedudukan antikris, saudaraku. Di samping itu ada Tuhan Yesus dan pengikutnya yang mereka ingin mendirikan bait Allah rohani. Bait Allah rohani itu saudaraku adalah tubuh Kristus, artinya jemaat-jemaat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang dimaksud bait Allah ini, bait Allah rohani itu secara mikro adalah badan kita masing-masing yang menjadi tempat kediaman Roh Kudus. Jadi pertama, bait Allah rohani itu adalah badan kita masing-masing yang menjadi kediaman Allah Roh Kudus. Ini ditulis dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. Ini paling kecil secara mikro. Kemudian secara makro adalah menunjuk kepada gereja akhir zaman yang disebut di dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2 sebagai seorang wanita yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang yang akan melahirkan jemaat-jemaat sempurna yang akan harpaso. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti apa yang ditulis di dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5. Jadi Tuhan Yesus Kristus itu akan datang bukan untuk mendatangi bangunan bait Allah ketiga yang di Yerusalem itu, tidak, saudaraku. Tetapi Tuhan Yesus itu akan datang untuk mendatangi atau menjemput bait Allah rohaninya yang disebut di dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2, kemudian ayat 5, kemudian ayat 6. Itulah bait Allah rohani, itulah badannya Tuhan Yesus, itulah tubuhnya Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Dan tugas untuk membawa jemaat-jemaat itu, saudaraku, membangun bait Allah rohani. Itu di akhir zaman Tuhan akan memunculkan mengorbit 7 bintang atau 7 hamba Tuhan yang ada di dalam genggam tangan kanan Tuhan Yesus Kristus. Di akhir zaman akan membangun bait Allah rohani tersebut yang wujudnya adalah, saudaraku, seperti tertulis di dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2, kemudian Wahyu pasal 12 ayat yang kelima, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Jadi munculnya tokoh-tokoh di akhir zaman itu akan diutus Tuhan untuk membangun bait Allah rohani, bukan untuk membangun bangunan jasmani, bukan disuruh untuk membuat bait Allah yang ketiga yang berada di Yerusalem, tetapi munculnya tokoh-tokoh di akhir zaman itu adalah untuk membangun bait Allah rohani yang wujudnya yang pertama adalah kita semua pribadi lepas pribadi yang menjadi tempat kediaman Roh Kudus, kemudian secara umum nanti menunjuk gereja akhir zaman yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang yang melahirkan seorang anak laki-laki di Wahyu pasal 12 ayat 1, 2, ayat 5 dan seterusnya. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati.